Renungan Syabat 22 Februari tahun 2025. Untuk melakukan perkara besar di hidupku. Ia ajaib bagiku, kemenangan besar ada dalam hidupku. Tangan kuatnya yang memegangku, yang selalu menuntun jalanku. Ku tak mau jalan sendiri, jalanku bersama Yahweh Elohimku selalu. Engkaulah jalan kebenaran dalam hidupku. Engkaulah jalan keselamatan dalam hidupku. Engkaulah Yahweh Elohimku Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Masia, siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Esem Adonai Masia Wirwa Kodes, kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Masia, Shabbat Shalom buat kita semua. Ya, puji Bapak Yahweh, dapat beribadah pada setiap Sabat ya, adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, kita akan masuk. Sebelum ke dapur Elohim, kita akan dengar ya secara ringkas visi misi Irati Samaim, latar belakang dari pelayanan kita di YH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi kita adalah siap masuk ke Samaim, masuk ke surga dengan kondisi hidup-hidup ya. Kita tidak mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan rapture ya. Jadi artinya kita diangkat hidup-hidup ya. Bukan cuma sekedar diangkat hidup-hidup ya. Kalau kita pernah tahu ya atau mendengar banyak kesaksian, orang yang ke surga itu biasanya itu dijemput malaikat ya, terus ada yang di bawah angin badai ya, seperti Elia ya, dan juga Henok itu juga dijemput malaikat ya. Dan juga ada yang dijemput kereta kuda ya, dan ada juga yang langsung terbang sendiri ya ke Samai, seperti yang saya alami, saya langsung terbang sendiri. Tetapi yang paling dahsyat adalah nanti pada saat rapture kita itu dijemput ya oleh pencipta kita. Jadi kita ini VVIP ya. Jadi orang-orang di rapture itu adalah orang-orang VVIP. Jadi bukan cuma sekedar masuk ke Samai, tetapi dijemput oleh Adonai Yeshua Hamashiach. Makanya kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ya, itu jelas bahwasanya Dia menyediakan tempat bagi kita ya, dan setelah tempat itu
sudah tersedia, maka dia mengatakan, aku akan datang untuk menjemput kamu. Ya, ini sebenarnya bicara rapture. Ya, lalu disambung lagi dikatakan, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bicara apa? Ini bicara Yerusalem baru. Ini bicara tahta, bukan bicara Firdaus. Ya, jadi ini juga baru dibukakan lagi ya pada saya di dalam bulan-bulan ini ya. Artinya apa? Jadi selama ini yang saya sampaikan sebenarnya mengalir saja ya. Saya hanya diberitahu mengenai tahta, tetapi artinya ya seperti yang pernah kita dengar ya, ada 12 tahta ya, ada 24 tahta samain ya. Tapi intinya itu sebenarnya ada di Yohanes 14 itu ya. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ya. Jadi ini bukan bicara Firdaus ya, karena Firdaus itu sebenarnya adalah taman yang khusus diciptakan untuk Adam ya. Jadi sebelum Adam ada, Firdaus itu belum ada ya. Makanya ketika YHWH Elohim mau menciptakan Adam dan Hawa, dia menyediakan dulu tempatnya, yaitu Firdaus, Taman Eden ya. Ini yang harus kita pahami ya, kalau kita baca di kitab Kejadian ya, itu jelas di sana ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita memiliki visi adalah masuk ke samain hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ini juga berarti kita mengalahkan maut ya, karena kematian itu adalah maut ya. Jadi banyak orang berpikir ataupun memiliki 1001 macam konsep ya untuk rapture ya, karena tidak dibukakan mereka tidak mengerti. Mereka pikir rapture itu adalah hanya sekedar naik ke samain ya, diangkat hidup-hidup, tidak ya. Tapi kita harus mengerti arti dibalik dari kita naik ke samain hidup-hidup. Berarti kita harus mengalahkan maut ya, mengalahkan kematian. Tidak ada manusia bisa mengalahkan kematian ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita hanya cuma sekedar istilahnya melakukan firman ya, tetapi firmannya juga kita tidak tahu apa artinya, tidak tahu penyingkapannya, ya itu tidak ada gunanya ya. Makanya nanti kita akan bicara mengenai ketaatan ya. Apa arti ketaatan? Artinya apa? Artinya supaya kita tahu bahwasanya yang bisa mengalahkan kematian cuma satu ya, melalui tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach. Ya, tidak ada ya kuasa lain yang bisa mengalahkan kematian. Karena kematian itu adalah upah dari dosa ya. Jadi kalau kita hanya menyatu ya dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach setiap tahun atau setiap bulan atau satu kali satu minggu ya, bagaimana mungkin kita bisa dikuduskan ya? Karena kalau kita selalu perjamuan, kita baca Yohanes 6 itu ya, ayat 41 sampai 58, itu berulang-ulang diberitahu ya, berulang-ulang dari ayat 41 itu diulang lagi di ayat kesekian ya, di ayat 45 diulang lagi, itu 3 kali ya, akulah roti kehidupan, dan siapa makan tubuhku dan minum darahku. Jadi itu diulang-ulang, artinya itu adalah mandatori ya. Maka dikatakan nenek moyangmu ya makan mana, makan roti mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan tubuhku, mereka tidak akan mati. Artinya yang makan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach tidak akan mati. Inilah yang namanya rapture. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang, baik itu penyembah Bapa Yahweh maupun juga orang-orang yang belum mengenal nama Bapa Yahweh ya. Mereka tidak mengerti arti menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach. Jadi kita akan lihat di 5 hal yang ada di tahta. Jadi itu ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua HaMashiach, bahwasanya isi kita masuk ke samain, hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat kita di samain Yerusalem baru. Inilah yang tadi ya, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, yaitu Adoni Yeshua HaMashiach atau YHWH itu tempatnya di Yerusalem baru. Itulah kantor pusat kita.
Lalu Gembala Agung Sinode Pusat kita adalah YYRH Ehad, Yahweh Yeshua Hamasya Ruah Hapres Ehad, satu adanya ya. Jadi itu adalah Gembala Agung kita. Jadi maksudnya kalau Gembala Agung itu yang sudah memerintahkan kita ya, maka kita patuh ya, kita taat ya. Karena apa? Karena hanya dialah yang dapat memerintahkan kita ya. Artinya kalau ada orang yang mengklaim sesuatu yang mengatakan wah itu tidak benar ya, artinya ya itu nanti urusannya bukan dengan kita, bukan dengan saya, tetapi urusannya dengan YYRH ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita juga punya misi, yaitu siap masuk ke Samain, siap untuk rapture ya, ready to rapture. Inilah visi misi dari YYRH Ministry. Lalu kita masuk ke hierarki Samain ya. Di Samain itu tingkat paling tinggi ya, tertinggi itu adalah tahta Elohim ya. Itulah nanti Yerusalem baru. Di tahta itu ada YYRH Ehad ya, atau tahta Elohim, dan kita adalah mempelai Hamasya yang juga nanti akan duduk di tahta. Makanya kan ada firman mengatakan, aku akan menempatkan engkau bersama-sama dengan aku di dalam kemuliaanku, dan engkau akan menghakimi 12 suku Israel. Ya. Di ayat lain dikatakan engkau akan menghakimi bangsa-bangsa dan engkau akan menghakimi para malaikat. Ini yang sebenarnya yang tidak difahami oleh penyembah Bapa Yahweh. Ya. Karena mereka berpikir mereka di rapture itu hanya sampai sekedar masuk ke Firdaus, ya, tidak ya. Mempelai itu tingkatannya di tahta. Saat ini belum ada ya, mempelai Hamasya belum ada di tahta. Makanya kenapa saya mengatakan kita itu mempelai Hamasya itu posisinya di atas Nabi dan Rasul ya. Jadi kalau iman kita iman Nabi atau iman Rasul ya, kita tidak bisa masuk tahta dan kita tidak bisa di rapture ya. Jadi kita harus di atas Nabi dan Rasul. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena pada zaman Nabi, begitu juga zaman Rasul ya, yang namanya penggenapan tubuh dan darah Adonisua itu waktu zaman Nabi belum ada. Ya, di zaman Rasul itu sudah ada, tetapi itu belum digenapi secara sempurna. Ya, setelah Adonisua naik ke Samain dan Ruach HaKodes turun, barulah di situ penggenapannya sempurna. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita ini di zaman akhir inilah yang menjadi mempelai Hamasya. Ya, ini yang harus kita pahami. Lalu di tahta itu ada 5 hal. Ya. Bicara metrai, ya, bicara baptisan. Ya. Ini baptisan Roh Kudus. Ya, kita juga banyak tidak mengerti apa arti baptisan Roh Kudus. Ya. Karena orang selalu berpikir setiap dibaptis itu pasti baptis Roh Kudus atau namanya dicatat di Samain. Tidak ya, itu ada firmannya ya. Jadi firman ini sebenarnya saya tuh baru mengerti sekarang ini ya. Meskipun saya sudah sejak tahun 88 ya sampai dengan sekarang, artinya itu sudah cukup lama ya, tetapi baru mengertinya sekarang ya, baru diingatkan lagi sekarang. Jadi yang bisa membaptis dengan Roh Kudus itu hanya orang yang ada Roh Kudus di atas kepalanya, hanya itu jelas ya, Yohanes 1 ayat 32 sampai 3. Karena pada zaman Adonisua hanya dia yang ada burung merpati di atas kepalanya. Dan di zaman akhir kita harus cari orang yang ada burung merpati di atas kepalanya, dan itulah yang diperlihatkan pada saya. Jadi ini bukan suatu kebetulan ya. Makanya saya bilang waktu saya melakukan pentahiran tahun 2008, saya diperlihatkan di atas kepala saya ada burung merpati ya. Dan itu pada saat saya melakukan pentahiran, bukan melakukan baptisan sebagaimana yang biasa kita lakukan, bukan ya, tetapi pada saat pentahiran. Dan itu
berkali-kali diperlihatkan ya. Artinya berkali-kali itu ada saya sebenarnya bukan saya melihat ya. Ini saya ini kan apa namanya, saya luruskan dulu ya. Jadi bukan saya melihat, yang melihat itu orang-orang yang punya karunia penglihatan yang saat itu adalah rombongan yang saya bawa ke Israel, karena saya dulu sebulan ke Israel ya, setiap bulan, dan saya selalu melakukan pentahiran ya, dan ini juga dibukakan oleh orang Mesianik Israel. Dia bilang Abuna, sebaiknya Abuna melakukan MEP ya, pentahiran, pengurusan ya, sebagaimana Naaman mereka bilang. Karena apa? Karena si Mesianik ini mengatakan, namanya Pak Samuel ya, Mr. Samuel, dia bilang di Israel itu Mesianik maupun juga orang Yahudi itu melakukan pentahiran, bukan melakukan baptisan versi yang dilakukan oleh Abuna. Dia bilang pada saya waktu itu. Tetapi saya tidak terlalu meresponnya. Meskipun saya tidak meresponnya, tetapi saya tetap melakukan pentahiran pertama untuk diri saya sendiri. Baru kemudian saya sampaikan ke setiap rombongan saya, ada nggak yang mau ikut sama saya untuk pentahiran? Ada 1-2 orang ya. Dan ketika saya melakukan pentahiran itulah mereka melihat saya, ada yang punya karunia penglihatan, mereka melihat saya di malaikat, saya dijaga, dikawal oleh 2 malaikat besar, jubah saya berkilau-kilau, dan yang terakhir saya diperlihatkan ada burung merpati di atas kepala saya, dan itu ada di foto ya. Jadi waktu itu saya difoto oleh seorang anggota yang ikut, tetapi dia pisah kepada kita waktu itu, pisah rombongan ya, karena dia pergi ke piramid, kita pergi ke Gunung Sinai ya. Di perjalanan ya, rombongan yang saya bawa ke Gunung Sinai, dia mengatakan, Pak Pendeta lihat nggak, tadi ada foto ibu itu memfoto Bapak waktu pentahiran, dan di dalam foto itu kami melihat di atas kepala Bapak ada burung merpati. Saya itu tadinya lupa ya, itu lupa saya, karena apa? Kan itu sudah lama ya, 2008 ya, kalau sekarang ya sudah 17 tahun ya. Artinya apa? Hal-hal seperti itu biasanya saya tidak terlalu merespon ya, tapi sekarang ini ya, setelah kita pelayanan di YYH Ministry ini, semuanya dibukakan, apa yang sudah pernah saya lakukan itu dibukakan lagi, bahwasanya ini begini, ini ya. Jadi artinya itu merupakan referensi bagi kita ya. Jadi yang ada burung merpati itulah yang kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Karena baptis Roh Kudus itu 1 kali selama-lamanya ya. 1 kali selama-lamanya. Baptisan air bisa berkali-kali, bisa ratusan kali, bisa ribuan kali ya. Ini yang harus kita pahami ya mengenai metrai. Lalu ada yang namanya perjamuan ya. Kita selalu melakukan perjamuan kasih ya, setiap hari. Kami sekeluarga sudah melakukan ini selama 30 tahun, setiap hari perjamuan ya. Jadi arti perjamuan adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesus Hamasiah. Kalau kita menyatu ya, sebagaimana dikatakan ya di Yohanes 6 itu ya, ayat 1 sampai 8, kita berada dalam Adon Yesus berada dalam kita Adon Yesus berada di dalam Bapa Yahweh. Artinya kita ehad, kita satu dengan YYRH ya. Jadi kalau kita sudah satu, ya tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita ya. Termasuk kematian tidak bisa merenggut kita, karena kita sudah satu dengan Pencipta. Itu arti perjamuan ya. Perjamuan itu bukan seremonial ya, bukan sesuatu, artinya sesuatu yang kita lakukan hanya sekedar untuk perjamuan gitu ya. Karena saya perhatikan penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini melakukan perjamuan itu tidak mengerti bahwa dengan perjamuan itu kita menyatu ya. Makanya mereka tidak mengerti kenapa mereka melakukannya 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan, atau bahkan 1 kali 1 tahun. Karena mereka tidak tahu apa arti menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesus Hamasiah. Dan ini saya dibukakan ya. Adon Yesus bilang, aku berkenan dengan apa yang engkau lakukan selama ini.
Itulah yang dikatakan oleh Adon Yeshua HaMashiach ketika dia meminta saya untuk dia membangunkan mempelai kudusnya untuk menyambut kedatangannya. Itu mengenai tubuh dan darah. Lalu kita masuk ke minyak kudus ya, urapan kudus ya. Ini juga minyak kudus itu atau minyak zaitun itu bicara Adon Yeshua HaMashiach ya. Artinya apa? Setiap orang ya yang mau masuk ke Samain itu harus dikuduskan dengan minyak kudus, diurapi. Begitu juga di dunia. Ketika mengurapi orang itu sebelum dia meninggal ya, dan dia sudah bertobat ya, pada saat dia meninggal dia dibawa ke Firdaus ya. Ini arti minyak kudus ya, urapan kudus dari Samain. Jadi yang bisa menguduskan orang cuma 3 ini: baptisan Roh Kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, dan dengan minyak kudusnya ya. Orang tidak bisa dikuduskan dengan berbuat baik, tidak bisa ya. Orang tidak bisa dikuduskan dengan berpuasa, tidak bisa. Orang tidak bisa dikuduskan dengan melakukan hal-hal yang luar biasa, tidak bisa ya. Bahkan sebenarnya tidak ada manusia yang bisa melakukan dafar Elohim ya, firman ya. Nanti kita coba lihat apa yang artinya ketaatan. Karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi sejak dari zaman Adam sampai nanti, kecuali hanya Adon Yeshua HaMashiach lah yang melakukan firman dengan benar. Manusia yang lain tidak pernah ya. Jadi jangan kita mengatakan wah nanti melakukan Torah itu pasti di rapture, siapa bilang ya. Jangan coba-coba mengarang-arang sesuatu yang tidak ada dafar Elohimnya ya. Coba tunjukkan mana yang mengatakan kalau melakukan Torah dia bisa rapture. Tidak ada ya. Karena Torah itu belum digenapi ketika Adon Yeshua datang ya. Adon Yeshua datang barulah dia menggenapi Torah. Itulah yang kita lakukan, yaitu firman Adon Yeshua HaMashiach, bukan melakukan Torah ya. Makanya saya mengatakan tidak ada satupun orang Israel saat ini ada di tahta ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada orang Israel termasuk nabi-nabi yang ada duduk di tahta saat ini, tidak ada ya. Itu untuk mempelai HaMashiach di zaman akhir ya. Karena kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai HaMashiach. Itu tadi 3 hal yang bisa menguduskan kita ya, yang membuat kita di rapture. Nah, lalu yang keempat itu ada yang namanya keluarga kudus ya. Keluarga kudus inilah yang disebut dengan hubungan horizontal ya. Kita istilahnya berhubungan dengan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita ya. Karena interaksi kita hidup ya keluarga dan orang-orang di sekitar ya. Tidak mungkin kita berhubungan dengan orang-orang yang tiba-tiba jauh sekali kita berhubungan dengan dia, itu tidak mungkin ya. Seperti misalnya ada orang di Amerika, wah kita kenal aja enggak, apa juga enggak, bagaimana mungkin kita bisa tahu dia gitu. Yang sering kita bertemu adalah keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus menjaga hubungan baik ya dengan keluarga dan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya. Lalu yang berikutnya adalah hidup di Samain. Hidup di Samain ini bicara kita harus taat dengan dafar Elohim, dafar Adon Yeshua HaMashiach. Jangan menambah mengurangi ya, apalagi sampai menghujat ya. Menghujat itu seperti yang sering saya sampaikan, jangan kita mengklaim minum susu coklat itu tidak di rapture ya. Minum susu coklat itu DNA berubah ya, itu tidak ada ya. Karena kita tidak mengerti apa arti tanda. Tanda itu adalah sesuatu nanti yang akan dipakai oleh anti HaMashiach ya di zaman setelah rapture ya, di masa 666. Saat ini itu belum berlaku ya, dan tidak berlaku karena kita mempelai kudusnya masih ada di dunia ini. Nanti setelah kita di rapture dan Ruach HaKodes kembali ke Samain, baru anti HaMashiach diberi
wewenang 100% untuk menguasai dunia ini. Ya, jadi sekarang ini jangan engkau mengarang-arang mengatakan yang minum susu coklat tidak di rapture, ya. Hati-hati, apalagi mengatakan DNA-nya berubah, ya, itu tidak mungkin, ya. Karena itu sama dengan menghina Bapak Yahweh. Hujat Bapak Yahweh seolah-olah ciptaan Bapak Yahweh itu bisa berubah DNA-nya hanya gara-gara cairan yang tidak ada apa-apanya. Nah, sebenarnya sama itu dengan cairan-cairan sebelum-sebelumnya, ya, dengan susu coklat sebelum-sebelumnya. Ya, cuma bedanya, ya, saya tidak bisa sampaikan di sini bedanya apa. Itu yang harus kita pahami, ya. Dan juga kita ini tidak dianiaya dulu, ya, tetapi kita di rapture dulu, baru yang tidak di rapture itulah yang akan dianiaya. Dan yang dianiaya itu nanti hanya penyembah YYRHEH. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau tidak di rapture, maka yang dianiaya adalah penyembah-penyembah YYRHEH yang jumlahnya hanya kurang lebih paling banyak di seluruh dunia cuma 200.000, ya. Orang Israel itu bukan penyembah YYRHEH yang benar, ya, tidak. Ya, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi nanti yang dianiaya itu cuma maksimum itu 200.000, karena itulah yang bisa dianiaya dalam kurun waktu 3,5 tahun. Ya, penyembah lain itu tidak mungkin dianiaya karena mereka nanti yang menganiaya. Karena jumlah mereka cukup besar, ya, 3,5 miliar. Logikanya saja, ya, tidak ada aniaya untuk 3,5 miliar dalam 3,5 tahun itu tidak ada, ya. Karena juga efektifnya juga nanti aniaya itu cuma 5 bulan, ya, efektifnya. Karena apa? 3 tahun 1 bulan itu persiapan, ya, untuk menganiaya penyembah-penyembah YYRHEH. Bayangkan itu persiapannya cukup lama, 3 tahun 1 bulan, dan cuma 5 bulan nanti yang akan waktu efektif untuk menganiaya penyembah-penyembah YYRHEH. Dan tidak mungkin, ya, orang di rapture itu dengan kondisi rusak tubuhnya itu tidak ada, ya. Kita jelas baca, ya, di Matius 24 mulai dari ayat 37 dan juga ayat-ayat yang lain, ya, itu jelas, ya, masa kedatangan Adonis Hamasyah itu seperti pencuri, seperti zaman Noah, ya. Artinya orang kawin mengawini, orang menabur menuai, orang menjual membeli, jadi semuanya kondisi normal, bukan kondisi kesusahan besar, ya. Baru setelah rapture baru kondisi kesusahan besar, ya. Masa itu yang disebut dengan post tribulasi, ya, masa aniaya setelah rapture. Jadi bukan sebelum rapture, ya. Karena kalau kita sudah mengimani kita dianiaya dulu, berarti imanmu lah yang terjadi, kau akan dianiaya. Karena memang kau juga tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan maut, ya. Lalu, ya, ada lagi yang mengatakan kalau tidak brit milah, ya, tidak mungkin di rapture. Nah, ini juga hati-hati, ya. Itu tidak benar, ya. Karena brit milah itu adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah, ya. Jadi semua dosa-dosa lahiriah itu semua bisa dihapus, ya, oleh kuasa tubuh dan darah Adonis Hamasyah. Jadi kalau engkau mengatakan orang yang tidak brit milah itu tidak mungkin di rapture, berarti engkau mengangkat tubuh dan darah Adonis Hamasyah. Banyak sebenarnya yang harus kita pahami, ya, dan tidak mungkin saya menyampaikan ini hanya dalam kurun waktu cuma 1 jam, ya. Artinya apa yang diperlihatkan selama 37 tahun tidak mungkin disampaikan hanya dalam waktu 1 jam. Makanya di dalam YouTube kita itu adalah rangkaian-rangkaian yang diberikan oleh YYRHEH kepada saya untuk menyampaikannya. Termasuk juga untuk hari ini juga saya diingatkan oleh YYRHEH, ya, dalam hal ini Adoniswa, supaya saya memberitahu mengenai ketaatan, ya, karena ketaatan ini penting, ya. Jadi kita coba lihat, ya. Itulah 5 hal yang harus kita pahami yang ada di tahta, dan inilah yang membuat kita masuk ke tahta, ya.
bukan yang lain ya. Lalu kita bicara hierarki malaikat samain ya. Ini ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu dan juga malaikat pengikat ya. Yang jatuh itu adalah malaikat tahta ya. Itulah kelompok dari kerubin ya, pimpinannya kerubin. Itulah yang pernah kita dengar yang namanya Lucifer. Itulah pimpinan kerubin yang jatuh ya. Itu jelas semua ya. Ada Jafar Elohimnya dan firmannya. Dan semua malaikat di bawahnya mengikuti dia, maka semuanya juga jatuh ya. Semuanya menjadi Satan ya. Ada yang bilang menjadi iblis ya, silakan. Ada yang bilang menjadi fallen angel juga ya, tidak ada masalah. Ada juga yang mengatakan itu HBS ya, tidak ada masalah. Semuanya itu adalah fallen angel yang saat ini itulah Satan dan mereka nanti akan dilempar ke lautan api ya. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu kita lihat juga berikutnya ya, kita ini mempelainya ini sudah ditetapkan ya sejak sebelum permulaan dunia ya. Itu jelas ya, banyak ayat-ayatnya ya. Karena kita nanti akan di rapture, berarti kita mengalahkan kematian, kita akan menggunakan tubuh kemuliaan. Di sini saya bikin ya diagramnya ya, kita itu ditata bersama dengan YYHF ya, dan di bawah kita itu para nabi, para rasul dan juga para undangan. Ini sebenarnya kalau satu blok diagram ini sebenarnya satu season untuk khotbah sebenarnya, tapi ini saya hanya ringkas-ringkas saja ya. Lalu kita lihat di udara itu apa saja hierarkinya ya, di alam roh. Alam roh itu maksudnya alam kematian ya. Jadi jangan ada berpikir alam roh itu samain, tidak ya. Alam roh itu ya namanya alam roh, berarti roh yang berkumpul. Kalau samain itu bukan roh yang berkumpul, karena kita sudah menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh baru ya. Ini yang tidak dipahami ya oleh penyembah-penyembah Bapak Yahweh ya. Mereka pikir alam roh itu termasuk alam samain, tidak ya. Alam roh itu adalah alam kematian, karena nanti hanya roh yang ada di situ ya, di alam roh. Dan dia tidak bisa memegang dirinya sendiri, juga tidak bisa ya. Jadi jangan kau mengarang-arang mengatakan di alam roh itu kita mencari berkat ya. Kasihan ya, kita cari berkat ke alam roh, berdoa dari jam 11 sampai jam 4 pagi ya, dengan mengklaim di sini terjadi gejolak. Betul, di alam roh itu jam-jam segitu memang jam-jam gejolak, tetapi bukan gejolak dari samai, tapi gejolak dari Satan ya. Satan berinteraksi pada jam-jam seperti itu ya. Ini yang tidak dimengerti ya, karena dia tidak pernah masuk ke alam roh ya. Saya berkali-kali masuk ke alam roh dan saya sudah pernah disiksa oleh penguasa alam roh ya. Jadi mereka kenal saya ya, karena saya pernah disiksa. Dan mereka juga bahkan pingin ya, penguasa alam roh itu pingin sebenarnya menghancurkan saya ya, tapi oleh Ruach HaKodes ya, oleh IEHR saya dijaga ya, sehingga mereka tidak bisa menyentuh saya ya. Di alam roh itu ada yang namanya penguasa ya, inilah Lucifer, naga dan Satan ya, atau ada yang mengatakan iblis ya, itu adalah penguasa ya. Otoritas itu ada dewa-dewa Baal dan HBS ya, Hilal dan Sahal ya. Lalu ada penghulu-penghulu di udara, itulah Beelzebul ya, dan juga Legion. Ini kita sering baca di kitab suci ya. Lalu berikutnya yang paling bawah roh jahat ya, roh yang menyerupai orang yang sudah mati. Ini adalah wujud dari orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di alam roh ya. Lalu kita lihat apa saja itu ya, makhluk-makhluk tadi itu dalam rupa apa saja dalam sisi yang terjadi di dunia ya. Karena kita tidak mungkin bisa menemukan yang namanya Lucifer di bisa ya. Mungkin kalau kita, banyak orang mungkin mengatakan begini, oh tadi malam saya melihat Lucifer ya, terus apa fungsinya ya, apa pengaruhnya terhadap
engkau yang hanya untuk melihat Lucifer, yang nggak ada gunanya, ya. Hanya cuma satu orang yang bisa dihancurkan dia, ya, tidak, ya. Lucifer itu bisa menghancurkan miliaran manusia, ya. Makanya kita harus mengerti, ya, apa yang bisa dilakukan oleh Lucifer atau masa alam roh atau naga atau satan, ya. Yang pertama adalah itulah namanya roh-roh agamawi, ya. Jadi Lucifer ini, ya, penguasa alam roh ini, ya, mereka menguasai agama-agama seluruh dunia. Ya, inilah namanya roh-roh agamawi dan roh-roh anti manusia, ya. Lalu roh-roh kekacauan, pemecah belah, inilah yang dilakukan oleh Lucifer, ya, sehingga terjadilah kekacauan, terjadi yang namanya pemecah belah, terjadi yang namanya roh agamawi, ya, roh kebaikan, termasuk juga, ya, seolah-olah kebaikan itu dari YHWH, ya. Karena sebenarnya waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu sebenarnya juga termasuk adalah bagian dari kutub dosa. Kenapa? Karena kebaikan manusia itu beda-beda, ya, standarnya beda-beda, ya. Ada orang bilang baik itu begini, ada yang bilang begitu. Jadi itu merupakan bagian dari suatu dosa, ya, bagian dari buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu di bawahnya adalah otoritas itu apa? Itulah roh-roh peperangan, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga roh-roh sakit penyakit, dan juga roh-roh susu coklat, ya. Maksudnya roh susu coklat ini orang-orang yang mengklaim susu coklat itu adalah merubah DNA, itu berasal dari otoritas, ya. Jadi levelnya tinggi ini. Jadi kalau kita tidak punya kuasa YHWH, maka kita tidak bisa mengalahkan yang namanya pemikiran mengenai susu coklat, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Lalu roh terorisme. Lalu penghulu-penghulu di alam roh itu, ya, itu seperti roh-roh percabulan, perzinahan, perceraian, ya. Roh-roh santet, pelet, guna-guna, yang hitam, putih, ya, dan sebagainya. Inilah penghulu-penghulu di alam roh, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, ya, berarti itu yang melakukan adalah penghulu-penghulu di alam roh. Artinya ini dulu setingkat dengan yang namanya malaikat Gabriel, setingkat dengan malaikat Mikhael, ya. Ini yang harus kita mengerti, ya. Lalu roh-roh jahat yang paling bawah itu, itulah, ya, seperti roh kesurupan, indigo, ya, makhluk-makhluk halus, ya, seperti yang pernah kita lihat, ya, atau orang-orang yang ketemu dengan makhluk halus, penampakan dan sebagainya. Ini roh-roh paling bawah, ya, roh-roh yang hanya untuk menakut-nakuti 1-2 orang atau beberapa orang. Jadi seperti tadi, penguasa itu bisa menguasai miliaran manusia. Kalau otoritas itu, ya, ratusan juta, ya. Penghulu itu, ya, mungkin sekitar jutaan orang, ya, bisa dia hancurkan, ya, bisa dia rusak, ya. Itu, ya, harus kita pahami. Itulah apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa alam roh di dunia ini. Lalu kita masuk ke yang namanya menguji setiap roh, ya. Ini yang selalu saya sampaikan, menguji setiap roh itu tidak gampang, ya. Kalau kita tidak memiliki 5 ini, kita tidak bisa menguji roh yang kita terima, ya. Apakah itu misalnya begini, kalau orang mimpi, apakah itu dari YHWH atau bukan, kita tidak tahu karena kita tidak mengerti dan kita tidak mengetahui apa itu menguji setiap roh. Kalau kita mau menguji setiap roh, kita harus mengerti bahwasanya YHWH itu atau Ruach Kodes atau Elohim itu, ya, dia adalah kehidupan yang kekal, ya. Jadi dia selalu berfirman kepada siapa saja, mulai dari Adam sampai di dalam kekekalan, ya, itu dia selalu berfirman. Dia tidak bisa diam, ya. Dia selalu berbicara baik kepada penghuni Samain maupun juga kepada manusia, dia selalu berbicara, ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kita di atas nabi dan rasul, ya, posisi kita bahkan di atas orang benar dan di atas raja-raja, terus langsung orang-orang yang mendengar langsung
alergi ya, kupingnya panas mungkin ya. Mereka bilang, wah emangnya siapa kamu? Ya, padahal itu ada firmannya ya. Bukannya saya mengarang-arang, tidak ya. Ada firmannya. Karena apa yang disampaikan kepada saya, apa yang saya lihat, apa yang saya alami, itu semua ada daftar Elohimnya, daftar Adon Yeshua HaMashiach. Jadi bukan dari diri saya, tidak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh YHWH itu sama dengan yang disampaikan kepada para nabi. Cuma bedanya di zaman akhir ini YHWH itu juga memakai manusia-manusia di zaman akhir ya. Apalagi di zaman akhir ini adalah khusus untuk mempelai-mempelainya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi YHWH itu selalu berbicara, berfirman ya, tidak ada batas waktunya ya. Jadi jangan kita katakan hanya sampai batas nabi dan rasul dia berfirman, tapi dia berfirman selama-lamanya. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah, ya ini juga harus kita pahami. Ya, malaikat Gabriel itu berbicara kepada Maria di dalam bahasa Ibrani. Ya. Ini adalah sejarah yang sebenarnya, ya bukan bahasa lain. Jadi roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Lalu roh kebenaran itu juga menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilihnya, ya. Sebagaimana Yahweh Yeshua mengungkapkannya kepada orang-orang yang dia pilih, ya. Itu nanti kita baca ya. Ini artinya begini. Artinya seperti yang saya sampaikan, ya. Nabi itu ada kurang lebih 100 dalam 4.000 tahun. Berarti satu nabi ada satu generasi, ya. Jadi artinya apa? Waktu YHWH itu mau menyingkapkan atau mengutus, ya, itu orang-orang atau nabi-nabi itu yang dipilih itu sangat-sangat sedikit, ya, cuma satu-satu orang, ya. Karena apa? Karena memang keselamatan itu mahal harganya, ya, mahal harganya, ya. Jadi tidak gampang, ya, untuk masuk ke Samaim itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, ya. Apalagi kalau kita tidak percaya, ya, kepada yang diberi penyingkapannya, ya, atau yang diutus, ya. Itu banyak sebenarnya di kitab suci, ya. Nanti kita baca, ya. Lalu roh kebenaran itu atau YHWH itu kuasa, ya. Ini yang selalu saya sampaikan. Setan tidak bisa membangkitkan orang mati, ya. Hati-hati ya kepada penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini gampang sekali menghakimi, ya. Wah itu kan dulu yuk penyembah setan. Waduh, hebatnya ya. Dia tidak tahu apa yang buta, ya. Apa arti buta, apa arti pura-pura buta, ya. Hati-hati ya menyingkapkan seperti itu, ya. Karena Satan itu, iblis itu atau fallen angel tidak bisa membangkitkan orang mati, apalagi memulihkan, ya, tubuh yang sudah hancur itu tidak ada, ya, tidak bisa, ya. Kalau ada yang berani mengatakan itu kuasa Satan, kau bertobat, ya. Tidak perlu saya sumpah sama kau, ya. Kau bertobat, karena ketika kau mendengar apa yang saya sampaikan, kalau kau tidak bertobat, kau tidak mungkin diselamatkan. Jangankan di rapture, ya, diselamatkan pun kau tidak, sekalipun kau menyembah nama YHWH, ya. Hati-hati, ya. Jadi jangan kau mengklaim sesuatu yang kau tidak pernah tahu, ya, atau pura-pura tidak tahu, ya. Biasanya itu pura-pura tidak tahu. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir adalah sebagai mempelai kudusnya, ya. Jadi yang disingkapkan kepada saya itu kita ini adalah mempelai, ya, bukan cuma sekedar masuk Samaim, ya, tidak. Tapi kita mempelai yang akan di rapture, karena Adon Yeshua akan menjemput kita dan kita akan menyambut kedatangannya. Ini yang diberitahu kepada saya. Lalu kita lihat ini, ya, saya sudah jelaskan, ya, perencanaan YHWH luar biasa, ya. Dia sudah membuat perencanaan sejak sebelum penciptaan, ya, sampai nanti kita kekal selama-lamanya di Yerusalem baru. Kita akan masuk nanti di penciptaan baru, ya. Semuanya baru, ya. Karena apa? Karena TKP masa lalu itu nanti akan hilang, ya. Bumi pertama, langit pertama itu akan hilang.
diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru yang adalah tahta dari Yehovah atau tahta Elohim. Ini timeline sejak Adoniswa sampai zaman akhir ya. Ini saya tidak bisa bahas lagi ya. Lalu kita akan masuk ke penggenapan nama ya. Jadi nama Yahweh itu adalah nama dari Bapa kita ya. Yod-Heh-Waw-Heh ya. Jadi nama itu ada arti ya, bukan cuma sekedar nama yang tidak ada arti, tidak ya. Semua nama ada arti, termasuk nama Yahweh. Lihat paku, lihat tangan ya, gematrianya 8 ya, artinya kudus ya. Lalu nama Yahweh digenapi dengan nama Yeshua. Lihat paku, hancurkan tangan ya, atau tangan yang salib, itu juga gematrianya 8, artinya juga kudus ya. Kalau nama lain ya, saya selalu mengatakan ya, ada orang mengklaim nama Yahshua yang benar. Saya sampaikan, engkau bertobat ya, tidak ada nama singkatan ya. Kau berkata Yahshua itu Yahweh Yeshua ya, tidak ya. Nama itu bukan disingkat seperti itu ya, jangan mengarang-arang. Kalau kau mengatakan Yahshua, tunjukkan tulisan Ibraninya seperti apa. Dan tunjukkan gematrianya berapa, apa arti dari Yahshua. Ya, sebenarnya di situ sudah jelas ya, Yahshua itu Yod-He ya. Jadi tangan itu hanya dilihat, tangan itu tidak dihancurkan. Ya, justru ya suanya itu ya, hasuanya itu, itulah yang dilihat ya. Jadi pakunya yang dihancurkan, ya, bukan tangannya, ya. Jadi artinya apa? Yahshua itu secara arti dari harafiah Ibrani, ya, itu artinya adalah tangannya tidak dihancurkan, tetapi pakunya dihancurkan. Ya, beda lagi dengan nama yang satu lagi ya. Satu lagi ya. Nama yang satu lagi itu kebalikannya, ya. Tangannya hancur, tetapi pakunya juga hancur, salibnya juga hancur. Kan tidak mungkin orang disalib tetapi tidak ada salibnya. Tidak mungkin salibnya tidak ada dan orangnya tidak disalib. Ya. Dan memang tidak disalib, artinya ya Yahshua itu tidak disalib. Ya. Itu artinya ya. Jadi jangan mengarang-arang ya. Mengklaim nama itu sama dengan nama Yeshua atau nama Yahweh ya. Coba kau bikin ya, kalau kau mengajari atau berkhotbah ya, mungkin gembala-gembala atau pimpinan rohani penyembah Bapa Yahweh, kalau kau berkhotbah, engkau cantumkan nama itu dengan Ibraninya sesuai enggak, atau engkau kutip bahasa Ibrani atau ayat dalam bahasa Ibrani ya, di Torah atau di tanah ya, atau di Brit Hadasah ya, engkau cuplek itu terus engkau cantumkan apakah itu tulisannya. Seperti gini ya, saya kasih contoh. Orang Israel itu tidak berani menyebut Yahweh, mereka menyebut Adonai. Tetapi yang lucunya, ketika mereka menyebut Adonai, tulisannya itu adalah Yod-Heh-Waw-Heh. Paham ya? Bukan Adonai, tapi Yod-Heh-Waw-Heh. Ini yang harus kita pahami. Ya, dia bilang Adonai, tapi tulisannya Yahweh. Nah, makanya kalau kau mengatakan Yahshua, kalau kau menulis itu Yeshua, ya tulisannya Yod-Sin-Waw-Ayin, ya berarti itu nggak ada artinya, ya. Berarti kau menggunakan nama Yeshua, bukan nama lain, ya. Jadi nggak bisa seperti saya, nama saya Henry itu saya bikin dalam huruf Yeshua, kan aneh, ya. Tunjukkan ya kepada engkau punya pengikut bahwa nama itu ada di dalam kitab itu, ya, di dalam kitab Ibrani. Tunjukkan nama itu kalau memang benar ada, ya. Seperti orang Mesianik Israel kan gitu, dia menunjukkan nama Yahweh tapi mereka tidak berani baca Yahweh, mereka baca Adonai. Nah, tetapi tulisannya Yahweh, ya. Ini yang harus kita pahami ya, jadi supaya kita jangan disesatkan ya oleh pengajaran-pengajaran yang tidak jelas ya. Itu mengenai nama. Kalau nama lain itu ya saya tidak bahas di sini lebih jauh ya. Artinya tidak ada nama
yang dari Samai, ya, hanya Yahweh dan Yesua, ya. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian, ya. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan, Yesua itu lahir di hari raya Pondok Daud, ya, pada tanggal 15 Tisri tahun 3758, ya, atau tahun sebenarnya 3967, ya. Artinya begini, ya Bapak Ibu, Sobat Siang, kalau nama lain itu kadang-kadang suka ya diserempet-serempetkan, ya, seolah-olah sama, ya. Saya tidak cerita di sini sejarah nama lain itu, ya. Artinya begini, Adonisua itu dia datang, ya, pada saat dia lahir 15 Tisri, pada saat hari raya Pondok Daud, dan dia mati disalib pada hari Rabu, ya, pada hari raya Pesach, ya, Paskah. Besoknya itu ada hari raya roti tidak beragi, Yom Hamatsah, ya. Lalu Adonisua itu bangkit 17 Nisan pada hari raya buah sulung, Yom Hadikurim. Jadi pada saat itu dia benar-benar bangkit pada saat hari raya Yom Hadikurim, 17 Nisan. Artinya dia bangkit 3 hari 3 malam persis, ya. Tetapi sekarang hari raya buah sulung itu sama pemerintah Israel, ya, atau dulu Bani Israel itu berbeda-beda, ya. Setiap tahun itu berbeda-beda jatuhnya hari raya buah sulung, itu tergantung dari imam-imam, dan saat ini tergantung dari pemerintah Israel. Contohnya, kalau kita misalnya merayakan Pesach itu 14 Nisan, kita tetap merayakan 17 Nisan itu hari raya buah sulung. Ya, ini harus kita pahami, 17 Nisan. Jangan seperti tahun ini, ya, misalnya, itu nanti hari raya buah sulung itu 22 Nisan. Ya, kan lucu, ya. Adonisua mati 14 Nisan, masa kita bilang dia bangkit 22 Nisan? Padahal dari dulu dia bangkit 17 Nisan. Ya, 3 hari 3 malam, nggak mungkin dia 22 Nisan. Ya, kita rayakan sebagai hari raya buah sulung. Itu beda, ya, itu buah sulungnya Israel. Karena Israel tidak percaya dengan yang namanya Adonisua Hamasiah, ya. Dia tidak percaya, ya. Karena apa? Karena mereka lagi menantikan Mesias mereka yang super power, ya. Sebenarnya Adonisua itu super power, ya. Cuma waktu dia datang pertama kali, dia datang di dalam kesederhanaan, ya. Bukan datang sebagai raja di atas segala raja. Nanti, ya, pada saat kedatangannya kedua, ya, itulah dia datang sebagai raja di atas segala raja. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi buah sulungnya kita dengan buah sulungan Israel itu beda. Akhirnya jatuhnya juga beda di pencurahan Roh Kudus, ya. Pencurahan Roh Kudus itu 50 hari setelah buah sulung. Kalau mereka 50 hari setelah Pesach, ya. Bahkan ada juga penyembah Bapa Yahweh melakukan hari Pentakosta itu 50 hari setelah buah sulungnya Israel, ya, setelah 22 Nisan. Ya, ini tidak tepat, ya, tidak benar, ya. Ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adonisua Hamasiah, karena kejadiannya Adonisua itu persis dia bangkit pas saat itu adalah perayaan hari raya buah sulung, yaitu 17 Nisan, ya. Jadi berikutnya kita tetap mengacu pada 17 Nisan, bukan tanggal-tanggal Nisan yang lain, ya. Lalu nama lain ini, ya, inilah kayak kemarin mereka mengklaim menggenapi hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah itu bukan dari Bapa Yahweh, ya, tetapi dari orang Yahudi, orang Israel. Dan nama ini tidak menggenapi 7 hari raya. Ini yang harus kita pahami, ya. Lalu berikutnya, nama Yesua ini berasal dari Samai, karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, dan malaikat Gabriel diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk memberikan nama kepada bayi yang lahir itu adalah Yesua. Artinya begini, tidak mungkin, ya, Bapa Yahweh itu khusus, ya, memerintahkan penghulu malaikat, ya, Gabriel untuk berbicara bahwasanya dia akan turun ke dunia ini dalam rupa manusia, ya, dia lahir dan dia diberi nama
yang dia sendiri menentukan namanya. Kok tiba-tiba orang mengatakan, wah sama kok itu kan bahasa Ibrani. Kalau kita yang non Ibrani manggilnya bahasa ini. Tidak ya. Nama itu tidak berdasarkan bahasa ya. Nama itu adalah ketetapan yang pertama kali diberikan. Jadi nama Yesua itu sudah diberikan oleh Bapa Yahweh ya dari Samai. Nama lain itu tidak ada dari Samai ya. Makanya saya selalu mengatakan, coba kau buat huruf Ibrani-nya, nama lain itu apa ya. Jadi jangan kau samakan nama lain itu dengan Yesua, Yorsinuam Ayin, seolah-olah itu namanya sama. Tidak ya, itu tidak sama ya. Ini yang harus dipahami ya, Bapak Yahweh ya. Jangan kau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak jelas ya. Oke, Bapak Ibu, mempelai Indonesia Masia, jadi kesimpulannya adalah Yesua itu tidak sama dengan nama lain, nama apapun itu ya. Yesua tetap Yesua, Yahweh tetap Yahweh ya. Kita akan masuk ke Dabar Elohim. Ketaatan adalah kunci keselamatan menuju rapture ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, to be obeyed and trust are the key of salvation towards the rapture. Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, kita bangkit berdiri, kita akan baca ya Matius 26 ayat 39, 42 dan 44 ya. Ini saya ambil yang poin-poinnya ya, dan nanti kita buka 10 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca dulu dari Matius 26 ayat 39 sampai 44 ya, tapi kita satu-satu ayatnya 39, 42 dan 44. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa berkata, Bapakku, jika mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42. Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, Bapakku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu dariku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu terjadi. Lalu di ayat 44, dan setelah meninggalkan mereka sambil maju lagi, dia berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan perkataan yang sama. Kita baca Lukas 10 ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Pada saat itu Yesua bersukacita dalam roh dan berkata, Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan atas langit dan bumi, karena Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang berhikmat dan orang-orang pandai, dan Engkau telah menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Benar Bapa, karena demikianlah yang berkenan di hadapan Engkau. Segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengetahui siapakah putra itu selain Bapa, dan siapakah Bapa itu selain putra, dan siapa saja yang kepadanya putra itu bermaksud untuk menyingkapkannya. Dan sambil berpaling pada para muridnya secara tersendiri, ia berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa banyak nabi dan raja yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mempelai Indonesia Masia. Jadi ini Lukas 10 ini juga ya, ada juga di Matius 13 ayat 17 ya. Kalau di Matius 13 ayat 16-17 ini dikatakan banyak nabi dan orang benar ya. Kalau ini kan banyak nabi dan raja ya. Kalau di Matius 13 ayat 16 sampai 17, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kita lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan apa yang mereka tidak dengar ya, karena kita mendengarnya dan melihatnya. Kita akan melihat dulu ya mengenai rangkumannya ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya,
arti ketaatan itu berarti patuh atau setia terhadap sesuatu hal. Ini ada dua hal ya. Banyak orang hanya berpikir ketaatan itu hanya berarti taat dengan firman ya, daftar ya, itu betul ya. Tetapi itu harus disempurnakan dengan yang namanya kesetiaan ya. Kalau kepatuhan itu bicara aturan, tapi kalau kesetiaan itu bicara wujud ya, bicara siapa yang kita setia ya. Banyak penyembah Bapak Yahweh hanya mengklaim dirinya, oh saya taat kok sama firman, tapi dia tidak pernah setia dengan yang namanya orang yang diutus. Makanya tadi kan dikatakan tidak seorang pun mengetahui siapa putra itu selain Bapa, dan siapakah Bapa itu selain putra, dan siapa saja yang kepadanya putra itu bermaksud untuk meningkatkannya. Ya, seperti yang saya sampaikan, YYHEH itu selalu mengutus satu-satu orang. Ya, dia tidak pernah mengutus ratusan orang, ribuan orang, apalagi jutaan, tidak. Satu-satu orang. Ya, makanya kan dikatakan kedatangan Adoniswa itu seperti zaman Noah. Ya, artinya apa? Kedatangannya itu ya kita bisa bayangkan ya, zaman Noah itu seperti apa. Nanti bagaimana zaman Noah itu ya. Artinya hanya satu-satu orang. Ya. Begitu juga zamannya Mose, cuma satu orang diutus. Ya, Abraham juga cuma Abraham. Ya. Makanya kan saya selalu mengatakan kan, saya juga awal-awalnya juga saya tidak mau. Dan saya bilang jangan saya, Tuhan Yesus, jangan saya. Ini berat. Ya. Karena saya sudah mengerti ini sudah lama. Ya, karena saya adalah pengajar. Ya, saya pengajar teologi ya sejak tahun 2013 saya sudah mengajar. Ya, saya mengajar program Master Teologi dan Doktor Teologi ya sejak 2013 ya. Dan juga saya juga menjadi dosen dulu sebelum saya masuk ke teologi sejak tahun 91 saya sudah mengajar ya. Artinya apa? Artinya saya adalah seorang pengajar ya. Jadi saya tahu apa yang saya pelajari ya. Jadi kita coba lihat dulu rangkumannya ya. Di dalam Matius 26 ayat 36 ya sampai 45 dikatakan di sini menjelaskan bahwa Adoniswa itu mentaati atau patuh terhadap perintah Abba Yahweh dan juga setia kepada Yahweh ya. Jadi bisa dibayangkan tadi kita sudah baca ya. Jadi Adoniswa itu sampai 3 kali, ya, 3 kali meminta, ya, kalau memang boleh cawan ini lalu, ya, supaya tidak diminum, ya, oleh Adoniswa. Tetapi Adoniswa bilang bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Kalau kita lihat sejarahnya kan ya, Adoniswa tetap harus meminum cawan itu. Artinya dia harus disalib, ya, dia harus menumpahkan tubuh dan darahnya ya. Sebagai manusia, Adoniswa itu sangat ketakutan terhadap kematian yang akan dihadapi saat itu. Ya, dan dia bertanya atau berdoa sampai 3 kali kepada Abba Yahweh jika mungkin supaya cawan itu lalu daripadanya. Ya. Tetapi bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Abba Yahweh yang jadi di dalam hidup Adoniswa saat itu. Ini yang namanya patuh ya. Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masia, yang disebut patuh ini yang pertama firman, karena dia berfirman ya, artinya ketika dia akan melakukan firmannya sendiri, dia harus turun dari Samaim ya. Dia harus turun dari Samaim untuk menebus ya umat pilihannya, menebus mempelai kudusnya ya. Itu adalah firman ya. Lalu ada juga yang disebut kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu ibaratnya begini. Tadi dia kan bilang kepada Bapa, ya, karena yang mengutus dia itu adalah Bapa, ialah Yahweh ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi ada 2 hal ya. Dia patuh dengan firman yang disampaikan ketika Adoniswa sudah di dunia. Bapak yang bilang engkau harus minum cawan itu ya. Dan dia patuh dengan apa yang diperintahkan.
dan juga dia setia, ya, apa yang diberikan oleh Yahweh yang adalah sosok yang dia hormati, ya, sebagai Bapa, ya. Lalu dikatakan dalam Lukas 10 ayat 21 sampai 24 dijelaskan bahwa Yesua bersukacita dalam roh karena hikmat diberikan kepada orang-orang kecil, ya. Ini kanak-kanak itu maksudnya orang-orang kecil, ya, atau orang biasa. Lalu dia berkata bahwa segala sesuatu sudah diberikan Bapanya kepada Yesua, ya. Dikatakan lagi bahwa tidak seorang pun mengetahui anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak, dan kepada siapa anak bermaksud menyingkapkannya. Artinya rahasia Yehuda itu diberitahukan kepada orang yang dipilih atau diutusnya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya, Dafar Elohim, Dafar Adoniswa Masih yang kita baca di suci, itu penyingkapannya cuma 10%, ya. 90% itu disingkapkan, langsung diajarkan, ya, langsung oleh Yehuda kepada orang yang diberitahu, ya. Jadi bukan cuma sekedar baca kitab suci, ya, bukan, tetapi disingkapkan, ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, mungkin sejak dari kecil kita sudah tahu ayat itu, ya. Tetapi penyingkapannya sekarang ini tidak ada yang tahu, baru diberitahu kepada kita, ya, bahwasanya Adoniswa itu menjemput kita, itu bicara rapture. Bahkan dikatakan lagi, di tempat di mana aku berada, kamu berada. Itu bicara Yerusalem baru, bicara tahta, ya. Ini hanya kita disingkapkan, ya. Saya sampaikan dari mimbar ini, hanya kepada kita ini disingkapkan, ya. Kalau kita cuma baca, mau dari versi Ibrani, mau kayak gimana pun, dibulak-balik itu tidak akan keluar. Arti dari menjemput itu rapture tidak akan keluar. Arti dari di mana aku berada, kamu berada, itu tidak akan keluar. Hasilnya Yerusalem baru tidak akan keluar. Kalau tidak disingkapkan, ya. Paham, ya, Bapak Ibu, mempelai Adoniswa Masih? Ini yang harus kita mengerti, ya. Ini penyingkapan, ya. Penyingkapan, ya. Jadi bukan cuma sekedar kita baca, ya. Baca, oh ini begini, artinya begini. Ya, seperti waktu itu, ya. Perjamuan 1 kali 1 tahun. Ini zamannya artinya begini. Karena dia tidak disingkapkan, ya. Coba kalau kita tanya itu, Bapak Yahweh, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Pasti mereka bilang, wah, siapa bilang dia menjemput rapture? Wah, karena dia belum pernah samain, ya. Dia belum pernah tahu. Nah, kalau kita baca kan jelas itu kitab suci, orang-orang kudus yang pernah kesamain. Itu ada yang jemput malaikat, ada yang dijemput kereta kuda, ada yang angin badai, ada yang terbang sendiri dan sebagainya. Tapi yang dijemput pencipta itu tidak ada, belum pernah ada, ya. Makanya inilah penyingkapan tadi, ya. Ini baru sebagai kecil, ya, penyingkapan, ya. Karena apa? Rahasia sama itu sangat besar, ya. Tidak mungkin hanya disingkapkan. Jadi kita membaca, ya, kitab suci itu ada 31.127 ayat, ya. Saya pernah menghitungnya sendiri, ya. Jadi kitab suci yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 31.120 ayat. Artinya kita tidak bisa mengetahui rahasia samain hanya membaca saja atau mengerti etimologinya, ya, asal muasal bahasanya. Tidak akan mungkin disingkapkan, ya. Seperti tadi saya sampaikan, mau dibulak-balik kayak gimana pun, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu tidak akan keluar yang namanya itu rapture, tidak akan keluar itu yang namanya tahta atau Yerusalem baru, tidak akan keluar kecuali kalau tidak disingkapkan, ya. Paham, ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masih? Ini artinya, ya, bahwasanya ini yang saya baca lagi, ya, ya. Jadi dikatakan kepada siapa anak bermaksud menyingkapkannya, artinya rahasia Yehuda itu diberitahukan kepada orang yang dipilih diutusnya. Lalu Adoniswa melanjutkan bahwa orang yang dipilihnya atau diutusnya dapat melihat dan mendengar hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh nabi dan raja serta orang-orang benar, ya. Bahkan dikatakan Adoniswa sangat taat dengan bapaknya dalam setiap firman, dafarnya, dan juga dia tetap setia dengan bapaknya, ya.
dia patuh dengan firman-Nya dan dia setia dengan Bapaknya, ya. Kalau kita baca juga di 2 Korintus 12 ya, ketika Paulus mengatakan, Rabi Saul mengatakan, aku bermegah dengan orang yang pernah dibawa ke Samain, pernah dibawa ke langit ketiga, ya. Artinya apa? Artinya itulah penyingkapan. Jadi dia bermegah, dia percaya ya dengan penyingkapan itu, ya. Ini yang saya perhatikan ya, penyembah-penyembah Bapak yang itu sangat gampang sekali mengklaim, wah itu tidak benar, ya. Dia tidak pernah menguji. Maka saya bilang uji, setiap roh itu harus diuji. Saya tidak mengatakan Anda harus percaya dengan saya, tidak. Tapi engkau harus menguji apa yang saya sampaikan. Makanya kan saya selalu mengatakan, kalau engkau tidak bisa menguji, engkau tinggal tanya sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, Adoniswa, benar nggak engkau mengutus Henry? Itu saja tanya, simple. Tanya seperti itu, simple. Ya. Kalau engkau menguji dengan gembalanya atau dengan pimpinan rohaninya, ya seperti saya tanya, seperti yang sering saya sampaikan. Jadi ada 2 cara menguji sederhana. Pertama, tanya sama Bapak Yahweh. Langsung tanya ke Yehat, benar nggak orang ini? Saya sudah tanya. Ya, saya sudah tanya gembala-gembala yang pernah saya ceritakan ya dalam ibadah kita, ya khusus kita saja ya di Ramic Street. Saya pernah tanya, Adoniswa, Tuhan Yesus, kenapa engkau tidak memutus si A, si B, si C, si D? Ya, saya tidak sebut nama di sini ya. Dan itu dijawab tidak. Saya tidak memutus mereka. Artinya apa? Saya sudah bertanya langsung, ya, dan saya sudah menguji, ya, kenapa mereka tidak dipilih? Karena saya sudah menguji apa yang mereka lakukan, tidak ada penyingkapan di situ. Ya, mereka hanya membaca secara etimologi atau asal usul dari bahasa Ibrani yang mereka baca, tapi penyingkapannya tidak ada. Ya, itulah yang sudah saya uji. Ya. Kita juga begitu. Nanti kita lihat ya bagaimana zaman Nuh ya, mereka menguji ya. Lalu kalau kita memang ini kita bisa menguji. Tanya sama Bapak Yahweh, benar nggak Henry itu kau utus Adoniswa? Terus kedua, tanya gembalanya, gembala sana. Kalau saya kan sudah sering saya tanya, sudah sering saya sampaikan di mimbar ini. Jadi sebenarnya di mimbar ini tidak usah bertanya pun juga kepada saya sudah sampaikan. Artinya begini, kalau memang benar saya tidak diutus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya, saya dilempar ke lautan api. Ya, ini sudah saya ucapkan berkali-kali. Kita ada video khotbah itu sudah 100 lebih. Artinya saya sudah mengucapkan itu ratusan kali. Ya. Artinya apa? Artinya yang di sana juga tanya supaya kau tidak disesatkan, ya, supaya kalau kau memang mempelainya ya, kau harus siap untuk menyambut kedatangan Adoniswa. Ya, jangan kau yang mengikuti hal-hal yang tidak benar, itu berbahaya ya. Lalu apa ciri-ciri umumnya ya? Ini tadi ya. Ketaatan adalah kepatuhan dan kesetiaan. Artinya ketaatan adalah kepatuhan terhadap aturan atau firman, dan kesetiaan adalah akui dan percaya kepada yang menyampaikan firman tersebut, yang diutus atau dipilih. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Penyingkapan suatu rahasia biasanya dilakukan oleh pemilik rahasia secara langsung. Firman yang tertulis belum disingkapkan secara terbuka ya. Jadi Daniel 12 ayat 4 dikatakan ya, pada saat itu dikatakan Daniel ya, kalian akan dibukakan nanti di zaman akhir ya. Itu kita sering baca ya di Daniel 12 ayat 4 ya. Itu penyingkapan ya, yang akan disingkapkan di zaman akhir. Lalu kita lihat ya bagaimana apa yang dialami oleh para nabi ya. Ketaatan di zaman para nabi mengandung arti bahwa mereka mematuhi apa yang disampaikan oleh Yahweh Elohim, dan mereka percaya dengan Yahweh Elohim, sosok yang mereka saksikan, meskipun hanya melalui suara dan wujud dalam rupa api, angin badai, dan sebagainya ya. Namun bukan wujud sosok manusia seperti kelihatan di zaman akhir saat ini.
Paham ya Bapak Ibu ya? Zaman Nabi itu mereka tidak pernah melihat sosok Yahweh itu dalam sosok manusia. Nggak pernah. Karena dulu belum ada penggenapan Adonisua itu datang ke dunia dalam rupa manusia. Ada. Jadi waktu misalnya, waktu nabi-nabi dulu ya, seperti Elia ya, dia itu hanya mendengar suara dan dia hanya melihat, ya bentuknya misalnya angin ya, terus dari angin itu ada keluar suara. Ya, begitu juga Mose ya, waktu dia di Gunung Sinai, semak belukar itu terbakar ya, dari tengah-tengah api yang menyala-nyala itu keluar suara. Jadi dia sendiri, nabi-nabi itu belum pernah melihat sosok dari Bapa Yahweh ini seperti saya melihat sosok Adonisua sebagai manusia. Belum pernah para nabi ya. Makanya dikatakan, tetapi mereka taat ya, taat dengan apa yang disampaikan ya oleh sosok tadi, meskipun tadi api ya, api itu ada suara, dia taat ya, dan dia taat artinya dia taat bahwa itu adalah Yahweh sekalipun dia tidak melihat sosok itu ya. Namun di luar para nabi dan para rasul, hampir semua manusia tidak taat dan tidak percaya ya. Kita sudah baca ya. Artinya begini, semua yang didengar oleh nabi kan disampaikan kepada manusia, tetapi bisa dikatakan manusia tidak ada yang percaya ya. Banyak, bahkan bukan banyak, semua manusia tidak percaya apa yang dikatakan oleh nabi. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya sampaikan, nabi-nabi ini atau rasul-rasul ini adalah orang-orang kecil ya, orang-orang biasa ya, bukan orang-orang hebat ya. Ya, contohnya seperti sekarang aja ya. Pernah nggak mendengar namanya YYHEH secara kepada orang terkaya di dunia atau terkaya di Indonesia? Tidak ada. Mungkin kalau YYHEH bicara kepada mereka, mungkin percaya ya. Percaya maksudnya gini, karena mereka punya fasilitas, ya, punya harta yang banyak. Mungkin dia bisa aja memberi jemaatnya tiap ibadah misalnya sekian juta setiap ibadah, bisa aja kan istilahnya. Dengan cara seperti itu orang akan ikut kan, tetapi itu tidak akan diselamatkan, versi begitu tidak akan ya. Makanya Adonisua tidak mau, atau YYHEH itu tidak mau menyampaikan rahasia ini kepada orang-orang hebat, karena dia tahu kalau disampaikan ya orang-orang ini imannya akan kerdil terus. Orang-orang yang sudah terbiasa menerima hal-hal berkat-berkat dunia istilahnya, dia jadi kerdil terus. Wah, sabat depan atau minggu depan ya saya pasti dapat, karena itu Bapak itu kuasa itu, pengusaha itu ya dia memberikan ini gitu misalnya. Makanya ini yang tadi disampaikan dan firman tadi disampaikan kepada orang-orang kecil, kanak-kanak ya. Lalu kita dapat melihat beberapa contoh ketaatan ya. Ya, saya beri. Noah itu menerima firman secara langsung ya. Nuh ya itu menerima firman secara langsung bahwasanya Yahweh Elohim itu katakan akan menurunkan air bah ya, karena Yahweh itu marah ya, dan dia mau membinasakan semua manusia ya. Dan dia akan menurunkan air bah, dan Noah diperintahkan membuat bahtera ya. Ini disampaikan Noah kepada istrinya, anaknya, dan menantunya, dan juga kepada orang-orang di sekitarnya ya. Istri, anak, menantunya itu kan tidak mendengar kan, atau tidak menerima secara langsung apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh. Mereka mendengarkannya melalui Noah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi istri, anak, sama menantunya ini kan tidak mendengar langsung dari Yahweh mengenai firman akan ada air bah dan mereka disuruh membangun bahtera. Mereka tidak mendengar. Yang mendengar itu cuma Noah. Tetapi mereka taat. Ya, Noah bilang kamu begini-begini, harus begini, kita akan bangun bahtera karena saya diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Dan mereka taat. Ya, mereka taat. Tetapi orang-orang lain, waktu Noah bilang begitu apa? Mereka pasti akan jawab begini,
Lah, saya belum pernah baca ada nubuatan yang mengatakan manusia ini akan kena air bah. Ya, karena ini dulu itu ya, Yahweh itu benar-benar marah. Yang marah itu tidak direncanakan ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu yang mempelai di manusia. Kalau menetapkan mempelainya itu sudah direncanakan. Tetapi kalau Bapak Yahweh marah, itu tidak ada rencana. Paham ya maksudnya ya? Kan mereka akan berpikir, orang-orang yang disampaikan Noah akan berpikir, kamu orang gila kamu Noah ya. Gak ada dalam sejarah nabi-nabi mengatakan dunia ini akan kena air bah, akan dibinasakan, itu tidak ada. Ya, mereka akan mengatakan begitu. Apalagi kamu disuruh bangun bahtera, apalagi bangunnya di atas gunung. Kan diolok-olok si Noah. Wah, hebat ya. Dari mana kamu berani mengatakan akan ada air bah? Setinggi apa air bah itu? Kamu dibangun ini sudah di atas gunung. Ya, itu dulu tidak ada firman-nya, tidak ada nubuatannya. Ya, tetapi ya, istri, anak dan menantunya mereka taat ya. Mereka hanya mendengar dari Noah dan mereka percaya kepada Noah, akhirnya mereka taat. Sedangkan orang-orang yang mendengar kisah Noah, mereka tidak taat karena mereka tidak percaya kepada Noah dan firman-Nya. Ya, seperti tadi, firman-Nya itu artinya mereka tidak percaya bahwasanya nanti akan ada air bah, karena itu tidak pernah ada di dalam nubuatan para nabi. Air bah itu akan turun ya untuk menghancurkan manusia, tidak ada. Ya, karena apa? Karena itu seperti saya bilang tadi, yang namanya amarah itu tidak direncanakan. Tidak ada amarah yang direncanakan. Tidak pernah Bapak Yahweh bilang begini, aku sudah merencanakan akan membuat air bah nanti zaman Noah, tidak ada. Ya, yang direncanakan adalah aku akan mempersiapkan mempelaiku. Aku akan mempersiapkan orang-orang kudusku, umat pilihanku. Ya, itu yang direncanakan. Tetapi kalau amarah, kalau air bah atau untuk membinasakan manusia, Bapak Yahweh Elohim tidak pernah merencanakan. Ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu manusia. Jadi mereka tidak taat karena mereka tidak percaya kepada Noah dan firman-Nya. Akhirnya seperti diketahui, semua orang selain 8 orang itu dibinasakan air bah. Ya. Artinya begini ya Bapak Ibu ya. Jadi Noah itu adalah sosok ya yang menyampaikan firman ya, menyampaikan penyingkapan kepada orang-orang di sekitarnya termasuk istri, anak dan menantunya, dan mereka taat. Ya, istri, anak, menantunya taat, sementara orang lain tidak taat, dan yang diselamatkan hanya 8 orang ini. Ya, seperti juga di zaman akhir sama ya. Jadi makanya kan saya selalu bilang kan, saya diperintahkan ya, mungkin orang-orang di luar sana tidak percaya ya. Lah saya kan juga punya gembala katanya. Saya kan juga punya pimpinan rohani lebih hebat dari Anda katanya. Ya nggak apa-apa saya bilang. Makanya saya bilang, tanya mereka, Bapak diutus nggak untuk mempersiapkan mempelainya? Bapak diutus nggak untuk mempersiapkan buat rapture? Tanya saya bilang. Tanya juga ke Yerahia, ke Bapak Yahweh, benar nggak si Henry itu nggak utus Adonisua untuk menyambut kedatanganmu? Tanya. Ya, ini yang saya nggak harus pikir gitu ya. Kayak kemarin itu ya, saya mendengar, aduh, saya sedih gitu. Saya tidak mau sebenarnya seperti ini. Saya sedihnya apa? Wah, enak banget tuh menghina-menghina di atas Abraham, di atas Nabi. Wah, bukan saya ngomong, ya, saya hanya menyampaikan ya, apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan. Ya, bukan saya mengatakan saya orang, tidak, nggak ada gunanya bagi saya. Saya bukan jadi kaya, tidak. Saya tidak bisa istilahnya tiba-tiba jadi triliuner hanya gara-gara ngomong begini, tidak. Malah saya dihujat. Ya. Wah, bagaimana mungkin itu bisa mengatakan ada Roh Kudus di atas kepalanya, ada burung merpati. Makanya saya bilang, kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Selesai kan? Kalau saya bohong, kalau saya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh rombongan saya, Pak, ada fotonya Bapak, ada burung merpati di atas kepala Bapak. Saya tidak mungkin melihat kan, melihat diri saya tidak mungkin kan. Pasti melihat saya itu orang lain yang ada burung merpati di atas kepalanya. Ya,
Jadi artinya apa? Artinya itu yang saya alami dan saya sampaikan. Kalau tidak percaya juga tidak apa-apa. Ya, ini yang saya bilang ketaatan. Ya, taat itu artinya begini. Seperti tadi saya bilang kan, Noah tadi istri anak-anaknya taat dan menantu itu bicara orang lain ya, di luar dari keluarganya. Itu mereka taat dan mereka diselamatkan. Yang tidak taat mereka dibinasakan. Ya, jangan juga dikira wah nanti kan kayak misalnya udah air bah udah turun nih ya, udah turun naik ini. Terus tiba-tiba mereka mungkin ada bisa berenang kan, mereka ketok-ketok pintu bahtera. Noah buka pintunya, aku mau masuk. Ini air sudah tinggi nih, misalnya kan, nggak mungkin. Karena yang tutup pintu itu adalah Bapak Yahweh, bukan Noah, karena itu pintunya besar. Ya, dan tidak mungkin dia membuka pintu dalam kondisi hujan, air keluar dari tanah, dari segala penjuru air keluar sehingga air bah itu ini nggak mungkin Noah membuka pintu. Begitu di zaman akhir ini. Ya, makanya saya bilang kemarin ya, peristiwa rapture itu adalah peristiwa sekejap mata. Kalau Noah tadi mungkin air bah itu turun 40 hari 40 malam. Sebenarnya ya saya tidak tahu ya apakah bisa waktu itu kalau orang bertempat, misalnya meskipun belum terjadi banjir ya, cuma air sudah keluar dari mana-mana, harusnya kalau ada orang sekitar itu bilang, Noah aku mau ikut kau masuk bahtera. Mungkin ya Noah masih bisa ini karena itu belum tinggi airnya, belum, artinya masih hujan turun gitu ya. Tetapi kalau sekarang nih peristiwanya sekejap mata. Begitu terjadi, udah selesai. Nggak ada lagi waktu untuk yang namanya mempersiapkan diri, nggak ada lagi. Itu nanti hanya akan mendengar dari berita-berita, oh ini ada yang hilang, ada keluarga yang hilang, tiba-tiba hilang, udah dicari kemana-mana tidak ada. Padahal malamnya masih sama-sama, besok paginya sudah tidak ada orang itu. Nah itu pasti akan terjadi laporan ke pihak-pihak berwenang. Keluarga saya yang hilang, dan itu nanti akan menjadi berita di seluruh dunia. Ya, inilah yang namanya peristiwa sekejap mata. Ya, jadi artinya apa? Makanya saya bilang kan, coba tanya sama mereka, apakah mereka memang disiapkan dan atau disuruh untuk mempersiapkan mempelainya. Tanya, kita punya hak ya, sebagai jemaat, sebagai pengikut, kita punya hak untuk bertanya kepada pimpinan rohani kita. Jangan diam saja, jangan seolah-olah dia sudah benar, tidak. Ya, tanya, jangan kemarin oh ya, Bapak Yahweh itu namanya benar, Yahweh itu namanya benar, Yesus itu namanya benar, betul. Tapi tanya, benar nggak dia diutus untuk mempersiapkan? Klaim lagi, lebih tegas lagi, Bapak siap bertanggung jawab nggak? Kalau nggak, Bapak dilempar ke lautan api, siap nggak? Wah, tanya begitu. Kalau dia bilang siap, ya sudah, dia akan bertanggung jawab. Ya, tapi engkau juga harus menguji apa yang dia lakukan benar nggak. Karena seperti saya sampaikan tadi, rapture itu bicara mengalahkan kematian. Yang bisa mengalahkan kematian hanya tubuh dan darah. Kalau dia saja perjamuan 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kematian? Karena Adonisius sudah mengatakan, barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati. Makan roti itu bicara tiap hari. Tidak ada orang makan roti 1 kali 1 tahun. Tidak ada orang makan roti 1 kali 1 minggu. Ya, apalagi orang-orang di sana. Ya, di Timur Tengah itu roti itu ya sarapan mereka tiap pagi. Tiap hari, jadi bukan tradisi Eropa, bukan. Ya, orang Yahudi itu tiap hari makan roti. Ya, karena mereka tidak ada seperti kita, beras tidak ada. Kalau kau pernah ke Israel, itu tidak ada padi, ya, apalagi zaman dulu, tidak ada padi. Kalaupun ada, yaitu mereka hanya percontohan, ya, karena mereka tidak memakan beras, ya, tidak ada padi di sana. Ya. Artinya apa? Ya itulah memang yang mereka makan setiap hari, roti, diolah dari gandum, diolah, dimakan. Itu setiap hari mereka makan. Makanya akulah roti kehidupan. Ya, ini yang, saya tidak habis pikir ya. Saya tidak habis pikir, tapi ya,
memang ya itulah tadi, kalau mereka tidak diselamatkan ya, seperti itu. Bani Israel juga ya, eh, sewaktu Mose diutus untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Bani Israel tidak taat dan tidak percaya kepada Mose. Akhirnya mereka mati di padang gurun dan hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan yang lahir dari tanah Mesir ya. Jadi waktu kita tahu semua sejarahnya, ceritanya ya, waktu Mose diutus itu sebenarnya Bani Israel yang waktu itu di Mesir, mereka tidak percaya. Sekalipun mereka sudah melihat yang namanya 10 tulah itu ya, mereka sudah menyaksikan, tapi mereka percaya ya. Ya itu akhirnya mereka mati semua di padang gurun ya. Hanya 2 orang yang lahir dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, itu adalah Yosua dan Kaleb ya. Mose sendiri juga tidak masuk ya. Begitu juga kisah Sodom dan Gomora ya, di mana mereka tidak percaya kepada Lot ya. Bahkan mereka mencoba menganiaya malaikat yang menyamar ketika ke rumah Lot untuk memberitahukan bahwasanya Sodom dan Gomora akan dibinasakan, akan dihancurkan ya. Jadi ada utusan dari Samaim ya, mereka adalah malaikat yang menyamar seolah-olah mereka datang, dan malaikat ini mengatakan supaya Lot dan semua keluarganya keluar dari itu untuk menyelamatkan diri, karena tidak lama lagi Sodom dan Gomora akan dihancurkan ya. Dan mereka keluar, tahu ceritanya, istri Lot itu menoleh ke belakang, padahal sudah diperintahkan oleh malaikat jangan melihat ke belakang, kamu lari terus sampai ke atas ya, artinya sampai ke tempat yang ditentukan. Kita sekarang ini saya perhatikan banyak penyembah Bapak Yahweh itu melihat ke belakang ya. Tahu nggak apa arti melihat ke belakang ya? Ingin cuci mata ya, ingin cuci telinga, ingin mendengar pengajaran-pengajaran lain, padahal sebenarnya pengajaran-pengajaran lain itu sama dengan yang sudah pernah dia dengar ya. Makanya kemarin saya juga bertanya ya kepada salah satu mempelai kita, Bapak sudah pernah nggak mendengar saya sampaikan dari tempat-tempat lain? Dia bilang saya tidak pernah, baru dari Bapak saya. Makanya saya bilang kalau Bapak sudah itu ya, saya bukan yang melarang Bapak ya sana kemari, tidak. Kalau Bapak memang mau diselamatkan, ya Bapak harus patuh. Tapi kalau Bapak tidak mau, ya tidak apa-apa. Karena keselamatan itu pilihan. Karena kalau kita sudah mendua ya kepada orang yang tidak diutus dengan orang yang diutus, maka kemarin saya kasih perumpamaan begini. Misalnya suatu hari Bapak dipanggil sama presiden, Bapak akan diangkat menjadi utusan khusus. Ya, Bapak percaya karena memang dia presiden. Secara undang-undang dia resmi dan dia pasti dengan pasukan khusus. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang mengatakan, Bapak saya angkat jadi menteri saya ya. Padahal Bapak tahu dia saja tidak pernah diutus, dia saja tidak pernah diperintahkan oleh negara, oleh undang-undang. Bapak percaya mana? Ya, saya sebut waktu itu nama Pak Prabowo ya, presiden. Ya, saya percaya dengan Pak Prabowo. Ya, itu betul. Karena yang resmi itu adalah Pak Prabowo. Yang diutus oleh undang-undang itu Pak Prabowo sebagai presiden kita. Orang lain yang namanya saya umpamakan Prasojo, dia sebagai apapun tidak ada di negara. Tiba-tiba dia panggil Bapak. Bapak saya angkat jadi menteri saya. Itulah namanya gadungan. Ya, secara rohani juga sama sih. Maka nanti gini, kalau Bapak kesana, Bapak tanya sama dia. Tanya sama orang tuh, Bapak punya hak bertanya loh. Apalagi Bapak itu jauh lebih tua dari dia. Saya bilang, Bapak itu sudah hampir kepala 7, saya bilang. Tanya sama dia, gembala itu. Pak, Bapak benar nggak diutus? Kalau dia bilang, buktinya apa Pak? Kasih tahu sama saya. Saya pernah datang di ini. Bapak siapa bertanggung jawab? Ngomong di sini, di depan jemaat. Dia bilang begitu. Tanya dia, tantang dia, saya bilang. Jadi jangan main-main Pak.
Ini beda Pak, ini keselamatan ini masuk surga atau masuk neraka. Alam maut nggak ada Pak yang namanya, wah kan sama itu menyembah Bapak ini. Beda, saya bilang penyembah Bapak ini justru sekarang banyak di neraka. Saya kasih tahu, karena mereka menghina, ya, menghina Bapak Yahweh. Ya, mereka nggak tahu cara menyembah yang benar. Makanya saya disuruh berteriak. Berteriak itu artinya peringatan. Ya, silahkan tanya nanti kalau kita sudah di alam sana, kau akan lihat siapa yang akan ada di alam maut. Ya, siapa yang ada di samai. Jadi nggak main-main. Perintah itu nggak main-main ya. Bapak Ibu mempelai Indonesia Masih maupun yang mendengar, ya, masuk surga dengan masuk neraka dengan kita di sini tidak menjadi pejabat atau tidak atau menjadi pejabat itu beda. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau di sana ya mati kekal atau hidup kekal. Kalau di dunia ini, kalau kita tidak terpilih jadi menteri, ya bahkan kita bisa lebih kaya daripada menteri. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi jangan kita seperti istri Lot. Dia ingin melihat ke belakang, akhirnya dia jadi apa? Jadi tiang garam. Ya jadi batu ya, batu garam ya. Jangan kita seperti itu ya. Lalu dikatakan sebagaimana firman yang mengatakan bahwa kedatangan anak manusia seperti zaman Noah dan Lot, ya Lukas 17 ayat 20. Artinya yang diselamatkan hanya orang-orang yang patuh pada firman dan percaya kepada orang yang dipilihnya. Ya. Yang diselamatkan hanya orang-orang yang dapat diuji dengan benar tanda-tanda atau perbuatan firman atau dapat Elohim melalui orang yang diutus atau dipilih oleh YHWH. Ini juga harus kita pahami ya. Artinya begini, pada zaman Noah, firman itu beda dengan zaman sekarang. Zaman Noah dulu, YHWH itu berfirman kepada Noah, aku akan membinasakan manusia karena aku tidak suka mereka berbuat jahat, berbuat dosa. Maka aku akan menurunkan air bah. Ya, engkau Noah, engkau dan seluruh keluargamu, aku selamatkan. Bangunlah bahtera dari kayu gofir, panjangnya sekian, lebarnya sekian, kamar-kamarnya gini-gini. Pokoknya diajarin lah. Itulah yang namanya firman yang mengajarkan. Begitu juga saya diajarkan begini. Kamu harus memeteraikan orang melalui pentahiran, dan saya diperlihatkan apa yang sudah saya alami. Kamu harus menyatu dengan tubuh dan darah, menyatu dengan tubuh dan darahku. Kamu harus dikuduskan dengan minyak. Itulah tata cara yang diberikan oleh Adon Yesua seperti Bapak Yahweh memberitahukannya kepada Noah. Ya, makanya saya bilang, Bapak pernah nggak ditanya atau tanya ke gembala yang lain, Bapak pernah nggak diutus? Benar nggak Bapak disuruh perjamuan setiap hari? Itu harus kita pahami. Ya, pernah nggak Bapak diutus? Kan ada juga, saya dengar, saya tidak sudah sebut pelayanannya. Mereka juga perjamuan tiap hari. Tetapi versi mereka perjamuan itu beda. Ya, versi mereka hanya untuk menghilangkan susu coklat. Seolah-olah susu coklat itu menghujat Roh Kudus. Salah. Ya, saya sampaikan, itu bukan menghujat Roh Kudus. Justru menghujat Roh Kudus adalah menghina. DNA-mu berubah hanya gara-gara susu coklat. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Ya, dia perjamuan, wah ada kesaksian saya dengar. Begitu perjamuan katanya muntah-muntah, katanya hitam muntahnya. Wah itu dia pengaruh susu coklat muntahnya dari Satan. Oh ya, apakah seperti itu mau masuk ke Samain? Apakah memang seperti itu diperintahkan oleh Bapak Yahweh? Adon Yesua, kamu perjamuan tiap hari supaya kamu masuk ke Samain. Ada enggak? Bagaimana cara perjamuannya? Bagaimana kamu cara mengucapkan setiap doa-doanya? Apakah itu diajarkan? Seperti Noah tadi, kamu bangun bahtera, panjangnya sekian, lebarnya sekian, ada 3 tingkat langit, tiga lantai. Ini ada lantai paling bawah, tengah, dan sebagainya. Ini untuk binatang-binatang dan sebagainya. Itu kan diajari semua, diberitahu. Itu sebenarnya yang harus kita pahami. Ya. Setiap perintah-perintah itu ada maknanya ya. Jadi bukan cuma sekedar kita hanya untuk masuk Samain ya, tapi ini beda, ini rapture ya. Rapture itu beda, sebenarnya di rapture itu beda. Nah, bukan cuma sekedar masuk ke Firdaus, tidak.
kita masuk ke Yerusalem baru, ya, ke tahta Elohim, ya. Ini yang harus kita pahami, ya, Bapak. Jadi jangan seperti istri Lot tadi, kita melihat ke belakang, ya. Lalu ini tadi ya, yang diselamatkan hanya orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan taat, serta dapat menguji secara langsung di Ehad mengenai pengutusan kepada orang tersebut, ya, seseorang tersebut. Sebagaimana zaman Nabi bahwa hanya 1 sampai 2 Nabi yang diutus dalam setiap generasi. Nah, ini ada satu contoh, ya, ada Nabi Elia dan Elisa itu satu generasi itu ada 2 Nabi, ya. Tetapi rata-rata itu 1 Nabi dalam 1 generasi, ya. Tetapi kalau kita perhatikan seperti nabi-nabi yang lain itu bahkan juga ada 1 nabi itu yang mungkin sampai berapa generasi itu nggak ada lagi nabi yang diutus, ya. Nah, ini saya ambil rata-rata saja, ya, 1 generasi. Begitu juga rasul, ya, rasul itu 12 dalam kurun waktu 12 itu untuk 2000 tahun, ya. Jadi kita ini bukan rasul, ya. Ini harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, kita bukan rasul, kita itu mempelai, beda, ya. Beda, rasul itu beda, ya. Makanya 12 rasul ini dalam 2000 tahun, ya, bayangkan itu waktu yang cukup lama, ya. Ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Ini, ya, saya buat diagramnya, ya. Elohim itu berfirman kepada manusia yang diutus atau disingkapkan. Manusia mendengarnya itu harus menguji pengutusannya supaya dapat mengambil keputusan tepat, ya. Ini bicara langsung manusia yang diutus dengan Elohim, ya. Ya, seperti saya, ya, saya harus menguji, ya, benar nggak saya itu diutus, ya. Lalu yang berikutnya adalah manusia yang mendengarkan dari pengutusan, ya, seperti Bapak Ibu mempelai Indonesia mendengarkan saya diutus, ya. Manusia mendengarkan tersebut, ya, harus memutuskan apakah menerima atau menolak pengutusannya. Jika menerima maka dia akan diutus, ya, tetapi jika menolak maka Elohim akan memilih orang lain. Nah, sorry, ini tadi yang saya, ya, yang saya. Baru yang merah ini manusia mendengar firman yang disampaikan melalui orang yang diutusnya dan mematuhinya serta percaya dengan utusannya, dan manusia ini diselamatkan atau di-rapture, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Makanya tadi saya bilang penyingkapan itu saya saja sampai kaget, ya. Waktu penyingkapan yang Yohanes tadi saya sampai kaget, ya. Ternyata maksudnya itu, ya. Menjemput itu rapture, di mana tempat aku berada, kamu berada, secara tahta, secara Yerusalem baru. Ya, belum lagi yang lain-lain, ya. Tadi Yohanes 1 ayat 32, ya. Yang ada burung merpati di atas kepalanya, dialah yang memiliki kuasa untuk baptis dengan Roh Kudus. Ini firman-firman yang disingkapkan. Kalau orang baca Yohanes 1 ayat 32-33, mereka selalu mengidentikan dengan Adonisua. Itu betul. Tetapi kan Adonisua saat ini ada di Samaim. Siapa yang ada burung merpati di atas kepalanya saat ini? Ya, itu yang harus kita tanya. Saya dulu tanya semua orang. Padahal saya sendiri sudah mengalami itu, cuma saya tidak ngeh begitu, ya. Paham, ya, Bapak Ibu, ya. Mempelai Indonesia Masia, saya nggak ngeh waktu itu. Ya, kepala saya di merpati. Baru kemarin itu waktu saya tanya kan, Bapak Yahweh, masa harus ada baptis pembaharuan, baptis peneguhan, terus kita versi pentahiran, apalagi nih Bapak Yahweh? Baru saya dibukakan Yohanes 1 ayat 32-33. Ya, inilah penyingkapan tadi, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita saja masih, ya, melihat lagi, masih melihat ke belakang seperti istri Lot, ya sudah, jangan sampai kita jadi yang garam. Kenapa? Seperti saya sampaikan, kalau kita sudah dipercayakan oleh Roh Kudus, terus kita menyimpang, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, kalau dalam menghujat Roh Kudus, itu tidak akan mungkin diselamatkan. Mau versi apapun tidak mungkin diselamatkan. Tidak bisa kita mengatakan, loh, saya kan sudah ikut IRH ministry, saya kan ini sudah ini Bapak Yahweh, saya sudah begini dan sebagainya. Tidak, ya. Nyah engkau dari hadapanku, ya. Aku tidak mengenal engkau, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Dan kita juga bukan dalam
seperti yang saya sampaikan kemarin, kita tidak kuantitas ya, kita tidak butuh jutaan orang, ratusan ribu, puluhan ribu, atau ribuan, tidak ya. Kita hanya butuh pertama yang duduk di tahta dan yang akan memimpin dunia ini di kerajaan 1000 tahun. Maksimum itu cuma 300 orang. Ya, hanya 300 orang seluruh dunia. Ya, bukan ya, kalau memang semua itu dari Indonesia sekitarnya, ya Indonesia, Malaysia atau yang lain ya, saya tidak tahu. Makanya saya sebenarnya berharap kalau bisa media online kita ini sampai ke Rusia karena mungkin ada di sana, atau sampai ke negara Afrika, Eropa dan sebagainya ya, supaya mereka mendengar ya. Karena kalau mereka mendengar dalam bahasa mereka, saya percaya mereka, kalau ada mereka adalah mempelai kudusnya Adoniswa, mereka pasti akan diselamatkan. Kesimpulannya adalah ketaatan adalah mengenai kepatuhan. Ini bicara aturan dan ketentuan, dan kesetiaan atau kepercayaan. Ini bicara figur atau sosok utusannya. Ya. Seperti zaman dulu, figurnya adalah Adoniswa. Ketika Adoniswa sudah samai, maka harus ada figur manusianya. Ya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan secara roh itu adalah firman, dan harus disingkapkan oleh sosok ini, oleh figur ini. Kita patuh dengan firman Elohim, Yireh, tetapi untuk mengerti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu, pertama, setiap firman, daftar yang kita ketahui harus kita tanya kepada Elohim. Khususnya firman di zaman akhir ini, misalnya mengenai rapture. Ya. Jadi beda ya, mengenai rapture dengan mengenai air bah, itu beda. Dengan mengenai waktu Mose membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu beda firmannya ya. Cuma pengutusannya sama ya, firmannya. Jangan kita seolah mengatakan begini, wah nanti memang ada tertulis ya, kedatangan anak manusia seperti zaman Noah, tapi bukan berarti seperti air bah, tidak ya. Tetapi kondisinya adalah ketaatan sebenarnya. Firmannya ini mengenai ketaatan sebenarnya. Patuh terhadap daftar Elohim, apa yang disampaikan. Seperti tadi Noah itu diperintahkan, kamu harus begini, buat ini, panjangnya sekian ini. Begitu kita di zaman akhir, kamu harus menguduskan mempelaiku ya melalui baptisan Roh Kudus. Ya, itulah perintah kepada saya. Yang ada Roh Kudus, ada belum merpati, itu yang punya kuasa. Terus kita akan dirapture, dijemput, dan kita akan masuk ke tempat di mana Adoniswa berada. Itulah yang diperintahkan. Kita harus menyatu setiap hari, kita harus dikuduskan dengan minyak kudusnya, dan harus dimeteraikan dengan baptisan Roh Kudus. Ini perintah yang diberikan oleh Yireh kepada kita. Jika kita tidak bisa menerima jawaban langsung dari Elohim, kita harus mencari sosok atau figur yang kita percaya dapat menjawab rahasia samai. Jika kita adalah orang-orang pilihan, ya maka Elohim atau Yireh akan mengarahkan kita kepada orang yang diutusnya. Jika ini sudah dikonfirmasi secara roh dan kebenaran, maka siapapun yang sudah diarahkan harus mematuhi firman atau daftar Elohim Yireh yang disampaikan oleh utusannya supaya diselamatkan dari rapture. Noah diberitahu Yahweh Elohim akan ada air bah, dan dia disuruh untuk membuat bahtera. Ya, ini tadi ya, membuat bahtera dengan 1001 aturan yang diberikan oleh Bapak Yahweh Noah. Maka Noah memberitahukan kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya bahwa air bah akan membinasakan manusia. Namun hanya keluarganya yang patuh dan setia kepadanya, yang lain tidak taat. Maka semua manusia dibinasakan oleh air bah, dan hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Dalam arti keluarga ini anak, istri, anak, dan menantu. Menantu itu sebenarnya bicara orang di luar keluarga ya, orang yang lain gitu ya maksudnya. Begitu juga dengan Sodom dan Gomora dan Bani Israel ya. Sodom dan Gomora zaman Lot, Bani Israel zaman Mose. Mereka tidak patuh dan tidak percaya akan utusannya, mereka semua dibinasakan ya. Jadi inilah ya firman yang disampaikan oleh Adoniswa Hamasya kepada saya mengenai ketaatan, karena saya melihat, dan bukan cuma melihat, saya hanya
dibukakan ya, supaya kita mempelai Adonis Wamasia ini jangan lagi kita melihat ke kiri ke kanan ya. Dulu memang saya belum pernah mengalami seperti ini ya, makanya saya menolak ya. Saya menolak, saya bilang jangan saya Adoniswa, Tuhan Yesus, jangan saya, kau suruh, saya tidak mampu, saya bilang ya. Tapi karena saya harus mengambil keputusan, maka saya memutuskan. Begitu saya memutuskan, saya harus memutuskan semua hubungan-hubungan yang berhubungan dengan amal lama, termasuk saya mengundurkan diri sebagai pengajar. Ya. Artinya apa? Ini keputusan yang tidak gampang ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Wamasia, karena saya tidak mau saya campur-campur ya. Begitu juga dengan pengajaran lain. Dulu sempat juga saya mengikuti penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang lain ya. Tetapi kami sudah memutuskan untuk berdiri sendiri, untuk memang khusus mempersiapkan mempelai kudusnya. Makanya saya selalu mengatakan kita harus fokus ya, karena banyak rahasia-rahasia yang saat-saat ini dibukakan kepada saya, dan saya ingin mempelai-mempelai semua di YRH Ministry, kita semua diselamatkan, kita semua di rapture ya, jangan ada satu pun yang tertinggal hilang. Kita di rapture bukan karena hebatnya kita melakukan firman, tidak. Seperti saya sampaikan, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan firman dengan benar. Hanya Adonis Wamasia yang bisa melakukannya. Yang bisa menguruskan kita cuma 3 tadi: tubuh dan darah, minyak kudus, dan baptisan Roh Kudus. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang diutus. Kalau tidak diutus, dia tidak punya karunia apa-apa, dan dia tidak bisa memeteraikan nama mempelainya di dalam kitab kehidupan. Ya, ini saya menyampaikan ini karena ini diperintahkan untuk saya sampaikan ya di sahabat ini. Jadi kepada kita semua, mempelai kudus Adonis Wamasia maupun juga yang mendengarkannya, nanti apabila kita upload ini ya, supaya engkau mengerti ya, bahwasanya keselamatan itu sangat mahal harganya ya, tidak sesederhana itu untuk masuk ke Samai, karena saat ini yang di Samai itu dan nanti yang akan ada di bumi baru ya, di Firdaus mereka akan ada ke bumi baru, itu hitungannya baru puluhan juta, mempelainya cuma ratusan orang. Artinya apa? Kalau kita hitung dari zaman Adam sampai nanti ya, masa penghakiman, itu mungkin taruhlah ada 15 miliar manusia. Jadi bisa dibayangkan 15 miliar manusia dibinasakan. Yang masuk bumi baru cuma puluhan juta. Ya. Dan yang masuk Yerusalem baru cuma ratusan orang. Ini yang harus kita pikirkan ya. Jadi jangan kita mau enaknya kita. Wah, saya kayak kemarin juga. Saya sudah lama, Pak. Saya pendiri ini, pendiri itu. Saya terlibat di dalam ini. Saya sudah menganggap mereka sebagai keluarga saya. Lalu saya bilang, Bapak sudah berapa tahun berhubungan baik dengan mereka? Ya, sekitar 5 tahunan, Pak. Bapak tahu saya nggak? Saya punya teman sepelayan itu 30 tahun, Pak. Bahkan lebih. Sampai sekarang saya tetap menjaga hubungan baik. Dan saya selalu mengajak mereka supaya saya bilang, kau harus sama-sama kita di Yerusalem baru, saya bilang. Ya, meskipun mereka sampai sekarang masih belum menerima saya, tidak apa-apa. Ya, bukan saya yang ngikut mereka. Jangan dibalik, Pak, saya bilang. Harus mereka yang ikut kita, Pak. Itu versi kita. Jangan kita ke sana. Kita ajak mereka supaya mereka ikut kita. Supaya mereka diselamatkan. Kalau kita ke sana, berarti kita dibinasakan. Karena mereka tidak diutus. Saya sudah bilang, saya diutus, Pak. Kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan lagi. Itu saya bilang, saya cukup ngomong begitu. Jadi jangan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Kalau mereka mau diselamatkan, kalau mereka mau menjadi mempelai, karena seperti saya sampaikan, ini zaman masa anugerah yang luar biasa sebenarnya rapture ini. Sebenarnya Adonis itu pingin ya, seluruh manusia di rapture. Itu keinginan dari YHWH ya.
Tapi karena kita ini dikuasai oleh fallen angel, ya manusia ini mayoritas dikuasai oleh fallen angel, sehingga mereka lebih memilih caranya sendiri, ya bukan caranya Bapak Yahweh, bukan caranya Yeshua, bukan caranya YHWH. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, mempelai Somasia, supaya kita jangan kita ke sana, tapi mereka yang kita bawa ke sini. Ya, makanya saya bilang kemarin sama Bapak ini, bila perlu Pak, gembala sana ikuti kita. Saya bilang, ya, mau ketemu saya, ayo kita ketemu. Saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ya, kalau mereka, misalnya, ya, karena gini, kalau dia bicara sama Bapak, dia pasti akan selamat celai, Pak. Wah, begini. Kalau saya tidak, saya tegas langsung. Bapak Titus, ayo kita angkat sumpah. Siap masuk otomatis, ayo, saya juga siap. Tegas saya. Kalau dalam hal ini saya tegas. Ya, saya tidak akan main-main. Mengenai pemutusan, saya tidak main-main. Ya. Kalau memang siap kelautan api, ayo, saya bilang. Jadi, pemutusan itu tidak main-main ya, seperti tadi ya. Adoniswa itu sampai 3 kali ya. Memohon supaya cawan ini lalu daripadanya. Karena dia tahu kematian itu baru kematian fisik di dunia saja itu sudah berat. Karena Adoniswa itu dia datang ke dunia sebagai manusia biasa yang merasakan bagaimana sakitnya kalau itu dibunuh, disiksa. Ya, itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu ya, mempelai Adoniswa Mesia. Jadi jangan kita yang ke sana, mereka yang harus ikut kita supaya mereka juga diselamatkan. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Kau sudah berfirman di dalam ibadah sabar pada saat ini. Kami mengucap syukur biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami paling dalam, sehingga berbuah-buah 30 sampai 100 kali ganda dan menjadi rema di kehidupan ini. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adoniswa Mashiach, nama Ruh HaKodes senantiasa dipermuliakan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai kami berkumpul bersama-sama Mashiach di dalam kerajaan Samaim pada saat rapture sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan menyatu dengan Kau Adoniswa Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoniswa Mashiach. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adoniswa Mashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Yerham istri. Kami semua terbang kawan-kawan masuk dalam kerajaan Samaim pada saat rapture, berkumpul bersama-sama Adoniswa Mashiach pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut tubuh dan darah Adoniswa Mashiach dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya, amin.